Scene dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita Ibrani yang berasal dari tanah Gosen bernama Yochebed. Dia adalah istri seorang budak bernama Amram. Wanita Israel ini sedang memasukkan bayinya ke sebuah peti rotan. Dia mendapat petunjuk dari Tuhan kalau bayinya harus dihanyutkan ke sungai Nil, dengan tujuan agar Tuhan menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu Raja Fir'aun yang menjadi penguasa Mesir menugaskan para prajuritnya untuk memburu dan membunuh setiap bayi yang terlahir berjenis kelamin laki-laki. Alasannya Raja Fir'aun sangat ketakutan setelah bermimpi kalau kekuasaannya akan dihancurkan oleh seorang pemuda atau anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel yang diperbudak olehnya. Dengan alasan itulah Raja Fir'aun membuat peraturan. Setiap keluarga dilarang melahirkan anak laki-laki agar bangsa Israel tak punya kekuatan untuk melakukan pemberontakan yang akan menghancurkan kerajaannya. Cerita pun baru saja dimulai. Rupanya Tuhan punya rencana lain dengan bayi tersebut. Di suatu hari, di dalam istananya, Putri Bitiah, adik kandung dari Raja Fir'aun, sedang dihibur oleh para selirnya. Sang putri terlihat sedang sedih karena baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Namun siapa sangka, saat Putri Bitiah sedang asik memetik bunga yang tumbuh di tepi sungai Nil, tiba-tiba dia melihat peti rotan yang terbawa oleh arus sungai. Karena penasaran, dia pun membuka peti tersebut. Awalnya Putri Bitiah terlihat kaget. Namun saat para selirnya menanyakan apa yang ditemukannya, Putri Bitiah langsung menyuruh para selirnya untuk meninggalkannya sendirian. Putri Fir'aun itu sadar kalau kakaknya sampai tahu dia telah menemukan bayi laki-laki di dalam peti rotan, sang kakak akan membunuh bayi tersebut. Putri Bitiah berniat untuk menyelamatkan bayi yang ditemukannya. Sementara Maryam yang disuruh ibunya untuk mengawasi peti rotan yang membawa adiknya terlihat sangat bahagia setelah tahu adik kecilnya ditemukan oleh keluarga kerajaan. Setelah tahu yang di dalam peti adalah sesosok bayi mungil, pembantu setianya yang bernama Memnet kemudian bertanya, bagaimana jika bayi itu diketahui oleh Raja Fir'aun? Sambil tersenyum, Putri Bitiah kemudian menjawabnya, kakaknya akan menerima bayi itu sebagai calon pangeran kedua Mesir jika kakaknya tahu bayi itu terlahir dari rahimnya. Putri Bitiah meyakini kalau kehadiran bayi itu sebagai jawaban dari doanya selama ini, yang sangat menginginkan memiliki seorang putra dari almarhum suaminya. Dia kemudian menyuruh pembantunya untuk bersumpah agar tutup mulut dengan penemuan bayi tersebut. Jika pembantu setianya itu melanggar sumpahnya, Putri Bitiah tak segan-segan untuk membunuhnya. Karena ditemukan hanyut di atas sungai, Putri Bitiah kemudian memberikan bayi tersebut sebuah nama, yaitu Moses. Singkat cerita, Moses pun tumbuh menjadi seorang pangeran yang tampan dan gagah perkasa. Dia seumuran dengan anak Raja Fir'aun, yaitu putra mahkota bernama Ramses. Pangeran Ramses terlihat iri karena Pangeran Moses sangat dianakmaskan oleh ayahnya, padahal Moses hanya sebatas keponakannya. Kebencian Ramses kepada Moses semakin menjadi-jadi setelah adiknya bernama Putri Nefertari lebih menyukai Moses ketimbang dirinya. Padahal Putri Nefertari akan dinikahkan dengannya jika nanti sudah naik tahta menggantikan ayahnya. Karakter Pangeran Ramses yang kejamnya 11-12 dengan ayahnya berbanding terbalik dengan karakter Pangeran Moses yang punya sifat bijak dan adil kepada sesama. Pangeran Moses tak segan-segan membantu para budak yang tidak mendapatkan hak dan keadilan dari Raja Fir'aun. Contohnya adalah saat berlangsungnya pembangunan kuil dan patung raksasa untuk memuja Raja Fir'aun. Moses yang sedang sibuk mengatur perencanaan pembangunan tiba-tiba didatangi oleh seorang budak atau wanita Ibrani bernama Lilia. Wanita itu meminta tolong kepada Pangeran Moses agar membebaskan pacarnya yang bernama Joshua. Joshua ditangkap oleh prajurit Fir'aun karena ingin menyelamatkan seorang wanita parubaya yang sedang terjepit saat hendak melumasi sebuah patung raksasa. Tanpa pikir panjang, Pangeran Moses kemudian mendatangi TKP. Melihat ada seorang ibu-ibu yang terjepit patung raksasa, dia pun langsung menolongnya. Pangeran Moses sama sekali tidak mengetahui kalau wanita parubaya yang barusan ditolongnya adalah Yochebed, ibu kandungnya. Tak hanya sampai di situ, Pangeran Moses pun menyuruh prajurit Fir'aun untuk membebaskan Joshua, yang mengaku nekat melabrak para mandor bangunan karena ingin menolong wanita parubaya tersebut.
Melihat kebaikan Pangeran Moses, budak bernama Joshua tersebut nekat memberitahunya kalau pekerjaan mereka lambat karena tak diberi makan oleh Raja Firaun. Mendengar kenyataan tersebut, Pangeran Moses terlihat murka. Dia pun menyuruh seluruh budak untuk mengambil persediaan gandum di kuil pendeta suci. Kejadian tersebut dimanfaatkan oleh Pangeran Ramses untuk mengadukan perbuatan Pangeran Moses kepada ayahnya karena dianggap telah melanggar peraturan kerajaan. But the day of Moses, thither and now. Day of Moses. Raja Firaun akhirnya memutuskan untuk membuktikan langsung tuduhan anaknya. Apalagi Pangeran Ramses terus mengomporinya kalau seluruh budak beramai-ramai menyanjung dan meneriakkan nama Pangeran Moses. Kenyataan tersebut membuat Raja Firaun khawatir kalau suatu saat Pangeran Moses akan berkhianat kepadanya. Setelah sampai di lokasi, Raja Firaun mulai menanyakan kebenaran tentang keputusan Pangeran Moses yang menyuruh para budak untuk mengambil bahan makanan dari kuil pendeta suci. Pangeran Moses mulai beradu kecerdasan dengan Pangeran Ramses yang terus mengompori ayahnya agar menghukum saudaranya tersebut. Dia meyakinkan ayahnya kalau Moses telah merugikan keuangan kerajaan. Namun dengan santainya Pangeran Moses mencoba menjelaskan alasannya. Dia mulai memperlihatkan hasil pembangunan yang selama ini dipercayakan kepadanya. Pangeran Moses berpendapat, dengan memberi makan para budak, maka pekerjaan akan selesai jauh lebih cepat. Tapi jika para budak tak diberi makan, maka pekerjaan akan jauh lebih lambat. Take a throne by force that is earned by deeds. This you call treason. Semakin lama pembangunan tersebut selesai, kerajaan justru rugi 2 kali lipat. Selain kehilangan satu persatu para pekerja yang mati karena kelelahan, bekal makanan juga ujung-ujungnya akan habis karena harus ngasih makan para prajurit yang mengawal para budak di lapangan. Mendengar alasan dari keponakannya, Raja Firaun hanya bisa tertegun. Dia sangat terpukau dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Pangeran Moses. Sang raja akhirnya malah menuduh putranya Ramses telah memfitnah saudaranya. The city that he builds shall bear my name. Moses builds a city. Melihat Raja Firaun lebih menyayangi Pangeran Moses, mandor bangunan bernama Baka memperingatkan Pangeran Ramses kalau Pangeran Moses suatu saat bisa saja merebut tahta kerajaan darinya. Namun Pangeran Ramses dengan percaya diri meyakinkan mandor bangunannya kalau dia tidak akan membiarkan saudaranya itu mendapatkan kekuasaan di tanah Mesir. Sambil bertolak pinggang, dia berkata, kota yang dibangun melalui tangan Moses suatu saat akan mengharumkan namanya. Dan Putri Nefertari, wanita yang dicintai Pangeran Moses, suatu saat akan menjadi istrinya. I have brought you a cloth more revealing. Why not? Hingga akhirnya di suatu hari, pelayan Putri Bitiah yang selama ini ikut menyembunyikan tentang rahasia Pangeran Moses akhirnya mengkhianati sumpahnya. Dia memberitahu Putri Nefertari kalau Pangeran Moses bukan keturunan dari Raja Firaun, tapi dia terlahir dari rahim seorang wanita dari bangsa Israel bernama Yochebed. Putri Bitiah memungut bayi Moses yang dihanyutkan oleh ibunya ke sungai Nil. Mendengar pengakuan dari pelayannya, Putri Nefertari terlihat syok. Namun cintanya kepada Pangeran Moses membuat dia tidak peduli dengan masa lalu kekasihnya. Putri Nefertari justru membunuh pelayannya tersebut dengan cara mendorongnya hingga jatuh dari atas balkon. Torn from a Levite's robe. You think I care whose son he is? Putri Nefertari tidak ingin kekasihnya Moses diusir dari istana. Jika sampai itu terjadi, Raja Firaun pasti akan menjodohkan dia dengan Pangeran Ramses kakaknya, seorang laki-laki yang tidak pernah dicintainya. Namun saat Pangeran Moses masuk ke kamarnya, tak sengaja dia melihat potongan kain tradisional yang biasa dipakai oleh suku Ibrani. Dia pun mulai curiga kalau Putri Nefertari telah menyembunyikan sesuatu darinya. Oh, Moses, Moses, why do you question me? Why do you care? Could Ramses destroy me with a piece of cloth? Setelah didesak terus oleh kekasihnya, Putri Nefertari akhirnya terpaksa memberitahu kejadian yang sebenarnya. Dia mengaku telah membunuh pelayannya bernama Memnet, karena telah membuat pengakuan kalau Pangeran Moses bukan keturunan dari Raja Firaun, tapi terlahir dari rahim seorang ibu dari bangsa Israel. Mendengar pengakuan pacarnya, Pangeran Moses terlihat bingung. Untuk memastikan kebenarannya, dia pun berniat untuk mendatangi Putri Bitiah ibunya. I love you. I will ask Bithia. Setelah bertemu dengan ibunya, Pangeran Moses mulai menanyakan seorang wanita dari suku Ibrani yang bernama Yochebed. Dia mulai mencari tahu kebenaran yang selama ini dirahasiakan darinya. Namun Putri Bitiah berusaha menutupi semuanya. Jika dia memberitahu putranya, dia khawatir akan kehilangan Moses, anak kesayangannya. Karena tak menemukan jawabannya, Moses pun memperingatkan ibunya kalau dia akan mencari tahu semua rahasia yang selama ini disembunyikan darinya. My chariot, I will drive to Goshen. Melihat sikap putranya, Putri Bitiah mulai terlihat panik. Dia pun menyuruh pelayannya untuk menyiapkan kereta kuda. Malam itu juga, Putri Bitiah berencana akan melakukan perjalanan ke daerah Goshen untuk mendatangi rumah ibu kandung Pangeran Moses yang bernama Yochebed.
Dia berencana untuk menyuruh keluarga Moses agar secepatnya pergi meninggalkan daerah Gosen sebelum Pangeran Moses putranya mengetahui tempat tinggal ibu kandungnya. Namun setelah sampai di rumah ibu kandung Moses, Yochebed menolak saran dari Putri Bithiah untuk pergi meninggalkan kampung halamannya. Dia pun meyakinkan Putri Bithiah kalau keluarganya tidak akan mengambil Moses darinya. Namun karena terlanjur takut kehilangan putranya, Putri Bithiah tetap memaksa keluarga Yochebed untuk segera berkemas dan pergi dari kampungnya. Putri Bithiah berjanji akan menanggung semua kebutuhan keluarga Yochebed. Yang penting putranya tidak bertemu dengan ibu kandungnya. Only the Pharaoh can free a slave. Saat berdebat itulah tiba-tiba dari arah pintu Pangeran Moses muncul di hadapan ibunya. Rupanya Pangeran Moses sengaja membuntuti ibunya. Kehadiran putranya semakin membuat Putri Bithiah panik dan ketakutan. Untungnya Yochebed ibu kandung Pangeran Moses berusaha membantu adik Raja Firaun tersebut agar rahasia tentang siapa ibu kandung Moses tidak terbongkar. Sambil berusaha menahan air mata dan rasa rindu kepada putranya, Yochebed membohongi Pangeran Moses kalau dia bukan ibu kandungnya. Look into my eyes and tell me you are not my mother. Swear in the name of this God that you are not my mother. Namun saat Moses meminta ibunya untuk bersumpah, Yochebed akhirnya tak sanggup menahan air matanya. Besarnya kerinduan seorang ibu tak akan bisa dibendung meskipun terhalang gunung dan lautan. Akhirnya Yochebed pun mengungkapkan rahasia masa lalu anaknya. Setelah tahu kalau dia terlahir dari seorang budak dari bangsa Israel, Pangeran Moses pun tak malu-malu untuk memeluk ibu dan dua saudaranya, yang bernama Harun dan Maryam. Moses pun memutuskan untuk tinggal bersama ibu kandungnya, dan dia menyuruh ibu angkatnya untuk pulang ke istana. Putri Bithiah terlihat sedih, dan tak percaya kalau putra kesayangannya lebih memilih hidup menjadi budak bersama ibu kandungnya, daripada hidup enak di istana bersamanya. I deliver. Singkat cerita, setelah tinggal bersama ibu kandungnya, Moses pun ikhlas menanggalkan semua kemewahan dan kekuasaannya yang telah diberikan oleh Raja Firaun. Dia lebih memilih hidup menjadi orang miskin dan bekerja menjadi budak, daripada harus melihat bangsanya ditindas dan dikekang kebebasannya oleh Raja Firaun. Pilihan Pangeran Moses tersebut sempat membuat kekasihnya Putri Nefertari merasa kasihan melihat kondisi Moses kekasihnya. Dia pun memanggil Moses untuk datang ke istananya. Best friend of the Pharaoh. The mud pits have stiffened my knees, Royal One. Oh, Moses. Moses. You Putri Nefertari mempertanyakan keputusan Moses untuk meninggalkan istananya, padahal Raja Firaun telah memberinya harta dan kekuasaan. Kenapa Pangeran Moses lebih memilih hidup menjadi budak yang hina dan kotor? Padahal Raja Firaun sudah memprioritaskan Pangeran Moses untuk menggantikan dirinya sebagai Raja Mesir di masa depan. Sambil tersenyum, Pangeran Moses pun kemudian menjelaskan alasannya. Dia sama sekali tak berambisi untuk menjadi seorang raja, yang tujuannya hanya untuk memperkaya diri di atas penderitaan rakyatnya. Dia tidak silau dengan harta dan jabatan, yang baginya semua itu hanyalah titipan. Dia hanya ingin melawan ketidakadilan, sikap sewenang-wenang, anti kritik, pencitraan dan perbudakan yang dilakukan oleh Raja Firaun. Pangeran Moses lebih memilih hidup miskin, tapi bermanfaat buat orang lain, daripada hidup bergelimang harta tapi hasil dari suap dan korupsi di istana. My eyes can best be used elsewhere, Lord Walker. please let me go to my home. Setelah Pangeran Moses tinggal dengan ibu kandungnya dan berbaur dengan para budak yang bekerja kepada Raja Firaun, Pangeran Moses mulai merasakan penderitaan yang dialami oleh bangsanya. Setiap hari dia melihat para budak itu disiksa bahkan dibunuh jika melawan perintah dari Raja Firaun. Hingga suatu hari, hatinya terpanggil untuk menolong Lilia, seorang wanita atau budak dari suku Ibrani, yang dibawa paksa oleh mandor bangunan bernama Baka. Lilia akan dijadikan budak pemuas nafsu di rumahnya. Ternyata sebelum Moses datang menolong Lilia, pacarnya bernama Joshua sudah duluan datang untuk menyelamatkan pacarnya. Namun sayangnya Joshua berhasil ditangkap oleh prajurit Raja Firaun. You ask what right you have to kill a slave. Saat melihat kehadiran Pangeran Moses, mandor bangunan sempat heran. Kenapa Pangeran Moses mau melawannya? Hanya karena ingin membantu seorang budak. Pangeran Moses akhirnya terpaksa membunuh mandor bangunan agar bisa membebaskan Joshua dan Lilia pacarnya. Namun Pangeran Moses sama sekali tidak menyadari kalau aksinya tersebut diketahui oleh ajudan Baka bernama Dastan yang mengintipnya dari balik pintu. You will deliver us. The finger of God to us. You cannot turn your back upon us. Kematian Baka, mandor bangunan kepercayaan Raja Firaun, membuat Pangeran Ramses murka. Dia pun menyuruh prajuritnya untuk memburu Joshua dan pacarnya. Kasus pembunuhan orang kepercayaan Raja Firaun tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh ajudan Baka bernama Dastan. Dia akan memberitahu Pangeran Ramses siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. Tapi dengan satu syarat, Pangeran Ramses mau mengangkatnya sebagai mandor baru untuk menggantikan majikannya yang meninggal. Setelah Pangeran Ramses setuju dengan persyaratannya, akhirnya Dastan pun memberitahu Pangeran Ramses kalau yang membunuh Baka adalah Pangeran Moses. Bahkan dia memberitahu Ramses kalau Pangeran Moses bukan anak kandung Putri Bithiah,
Dia lahir dari seorang budak bernama Yochebed. What you say pleases me, I will give you your price. Is Moses. Mendengar informasi tersebut, Pangeran Ramses terlihat sangat senang. Baginya ini adalah waktu yang tepat untuk menyingkirkan Pangeran Moses, yang menjadi pesaing utamanya untuk memimpin kerajaan Mesir di masa depan. Pangeran Ramses pun menyuruh prajuritnya untuk menangkap Pangeran Moses dan memasukkannya ke penjara. Dia akan membawa kasus tersebut ke hadapan ayahnya, sebagai bukti kalau selama ini Pangeran Moses telah menipu dan mengkhianati ayahnya. While you wait to honor Moses, I will... Found such a man? Yes, my father. Besok harinya Pangeran Ramses langsung melaporkan kejadian itu kepada Raja Firaun. Awalnya sang raja tidak percaya dengan informasi yang diberikan oleh putranya. Namun Raja Firaun terlihat shock dan kaget saat Pangeran Ramses menyuruh prajuritnya untuk membawa Moses ke hadapannya. Sang raja terlihat sedih dan kecewa melihat sosok ponakan yang sangat dicintainya ternyata selama ini telah menipunya. Putri Bithiah sempat berusaha membela putranya. Namun karena dianggap telah menipunya, Raja Firaun menyuruh adiknya tersebut untuk pergi dari istananya. Come to me. Tell me, Moses, I will believe you. Raja Firaun kemudian memanggil Pangeran Moses agar lebih dekat. Dia ingin jawaban langsung dari mulut keponakannya tentang tuduhan dan pengkhianatan yang dilaporkan oleh Pangeran Ramses putranya. Dengan lantang Pangeran Moses menjawabnya, kalau dia anak seorang budak dari bangsa Israel, bukan keturunan Raja Firaun. Karena kecewa dengan jawaban Pangeran Moses, pada hari itu juga Raja Firaun langsung menetapkan kalau Pangeran Ramses sebagai calon raja untuk menggantikan dirinya. Dia juga akan menikahkan Pangeran Ramses dengan Putri Nefertari, yang terlihat sedih melihat keadaan Pangeran Moses kekasihnya. Egypt shall be yours. Will not live if you must die. Raja Firaun pun menyerahkan semuanya kepada Pangeran Ramses putranya untuk memutuskan hukuman apa yang pantas diberikan kepada Pangeran Moses. Akhirnya Pangeran Ramses memutuskan untuk mengasingkan Pangeran Moses di sebuah wilayah terpencil, yang sejauh mata memandang hanyalah gurun tandus dengan cuaca yang sangat ganas. Di sana, Pangeran Moses hanya berteman dengan ular dan kalajengking. Pangeran Ramses akan membiarkan Pangeran Moses mati pelan-pelan dibunuh oleh ganasnya alam. Pangeran Ramses hanya memberikan tongkat untuk membantu perjalanan dan jubah untuk menghangatkan Pangeran Moses dari dinginnya malam. Selain itu, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Pangeran Moses dari ganasnya gurun Syur yang kering kerontang. Namun Tuhan punya rencana lain untuk menempa Pangeran Moses dengan rasa sakit, lapar, haus, dan dahaga. Tuhan telah menguji ketabahan dan kesabarannya, hingga akhirnya menuntunnya sampai di sebuah desa bernama Midian. Diceritakan, kalau desa Midian dihuni oleh 7 wanita cantik, putri dari kepala desa bernama Yitro. Keluarga keturunan Ismail ini kesehariannya adalah mengembala domba di lembah Gunung Sinai. Pertemuan Moses dengan 7 bidadari cantik ini diawali dari gangguan beberapa laki-laki penyamun yang sedang menggoda ke 7 gadis yang sedang mengembala. Kegaduhan itu membuat Pangeran Moses bangun dari tempat tidurnya dan berusaha menolong ke-7 wanita cantik tersebut. Saffron, she's the oldest. Sandal? Never did Allah. Dari sanalah awal mula dia berkenalan dengan kepala desa bernama Yitro dan ke-7 putrinya. Yitro kemudian menyarankan Pangeran Moses agar mau tinggal di desanya. Karena tak punya pilihan lain, Pangeran Moses pun menerima tawaran tersebut. Dia pun akhirnya ikut membantu keluarga Yitro sebagai pengembala domba. Hingga di suatu hari Yitro menawarkan Pangeran Moses untuk menikahi salah satu dari ke-7 putrinya. Pilihan Pangeran Moses pun jatuh ke anak yang paling tua, bernama Sephora. Pangeran Moses akhirnya menikah dengan wanita dari desa Midian dan tinggal di lembah Gunung Sinai. Dia dikaruniai seorang putra dari hasil pernikahannya. We die in the desert, my father? No. There is a man among the sheep. Hingga di suatu hari Pangeran Moses dikejutkan dengan kedatangan Joshua, budak yang pernah dia bantu saat ditangkap oleh mandor bangunan bernama Baka. Rupanya Joshua sudah lama mencari Pangeran Moses. Dia meyakini kalau Pangeran Moses adalah utusan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk membebaskan perbudakan yang dilakukan oleh Raja Firaun kepada bangsanya. Namun Pangeran Moses menolak anggapan tersebut. Dia meyakinkan Joshua kalau dia bukan orang yang selama ini dinantikan oleh bangsa Israel. Hingga akhirnya Tuhan menuntunnya untuk mendaki Gunung Sinai. Di atas gunung itulah Pangeran Moses untuk pertama kalinya bertemu dengan Tuhannya. Dia mendapat wahyu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, agar terbebas dari perbudakan yang dilakukan oleh Raja Firaun. Setelah tahu kalau Pangeran Moses adalah utusan Tuhan yang dijanjikan untuk membebaskan bangsanya, Joshua menawarkan bantuan untuk mengumpulkan kelompoknya agar mengambil senjata untuk berperang. Namun Pangeran Moses melarangnya. Dia berkata kalau tongkat gembala yang dibawanya adalah senjata untuk membebaskan bangsanya.
You are God's messenger. but by the staff of a shepherd. Singkat waktu, setelah kematian ayahnya, Pangeran Ramses pun diangkat menjadi Raja Mesir. Dia didampingi oleh adiknya Ratu Nefertari yang telah dinikahinya. Di bawah kekuasaan Raja Ramses, Mesir mencapai puncak kejayaannya. Untuk mengabadikan kebesaran Mesir, Raja Ramses banyak membangun monumen dan patung raksasa. Salah satu bangunan yang paling terkenal adalah patung yang didirikan di wilayah Karnak dan Abu Simbel. Still bring. We bring you the... Sementara Pangeran Moses ditemani oleh adiknya bernama Harun memutuskan untuk mendatangi Raja Ramses di istananya. Dia akan meminta langsung agar Raja Firaun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Raja Firaun. Dia pun menanyakan siapa yang menyuruh Pangeran Moses untuk membebaskan para budak yang ditawannya. Dengan lantang, Pangeran Moses mengatakan bahwa Tuhan telah mengutusnya untuk menyampaikan kebenaran dan membebaskan perbudakan. Pangeran Moses berusaha menyadarkan Raja Ramses bahwa kuasa Tuhan lebih tinggi dari kekuasaan yang dimilikinya. Mendengar pengakuan Pangeran Moses, Raja Firaun terlihat tertawa. Sambil mengejeknya, dia pun meminta Pangeran Moses untuk membuktikan kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Tuhannya. Pangeran Moses pun kemudian menyuruh Harun untuk melemparkan tongkat miliknya ke depan Raja Firaun untuk membuktikan kalau ucapannya adalah wahyu dari Tuhan. Dan dalam sekejap mata, tongkat itu berubah menjadi ular. Namun pembuktian dari Pangeran Moses itu justru ditertawakan oleh Raja Firaun. Dia menuduh Pangeran Moses mau menipunya dengan trik sihir murahan. Raja Firaun kemudian menyuruh pengawalnya untuk melempar tongkat miliknya. Dan tongkat itu sama-sama berubah menjadi ular. Dengan angkuhnya, Raja Firaun ingin menunjukkan ke semua orang kalau dia juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Moses. Or cause the rabbits to appear. Moses. Cobaan dan godaan yang harus dilalui Pangeran Moses sangatlah berat. Selain dianggap gila oleh Raja Firaun dan pengikutnya, godaan yang lain pun datang dari wanita yang pernah dicintainya, yaitu Ratu Nefertari. Sang ratu menyuruh pengawalnya untuk membawa Pangeran Moses ke kamarnya. Dengan kecantikannya, sang ratu merayu Pangeran Moses agar meninggalkan Tuhannya. Dia berjanji untuk mengembalikan nama besar Pangeran Moses agar bisa mendapat jabatan yang penting di istana. Namun dengan tegas, Pangeran Moses menolaknya. Dia mengingatkan Ratu Nefertari kalau dia bukan Moses yang dulu dikenalnya. Cintanya sudah dia berikan hanya kepada Tuhannya. The sand, or are they moist? There is a beauty beyond the senses, Nefertari. Sejak saat itu, Pangeran Moses terus berusaha untuk mengingatkan Raja Ramses kalau murka Tuhan akan menimpa bangsa Mesir jika dia tetap menolak untuk membebaskan para budak. Namun peringatan dari Pangeran Moses tak pernah didengarnya. Raja Firaun sama sekali tak percaya dengan adanya Tuhan. Padahal berkali-kali Pangeran Moses menunjukkan mukjizatnya. Salah satunya saat tongkatnya sanggup membuat sungai Nil berubah menjadi darah. Namun Raja Firaun tetap menganggap yang dilakukan oleh Pangeran Moses adalah trik ilmu sihir. No magician's trick will set your people free. That you may know the power of the Lord. Hingga akhirnya Tuhan pun menurunkan azabnya. 7 hari 7 malam Mesir dilanda wabah penyakit yang mematikan. Pangeran Moses sekali lagi berusaha mengingatkan Raja Firaun agar secepatnya bertobat dan memohon ampunan kepada Tuhan agar rakyat Mesir bisa diselamatkan. Namun Raja Firaun terlihat keras kepala. Dengan sombongnya dia berkata kalau kerajaannya akan dilindungi oleh para dewa yang bersemayam di patung-patung raksasa yang dibuatnya. Kesombongan Firaun tersebut membuat Tuhan semakin murka. Hingga akhirnya bangsa Mesir dilanda wabah kabut hitam yang sangat mematikan. Kabut hitam tersebut menutupi matahari selama 3 hari 3 malam, yang menyebabkan langit menjadi gelap gulita. Teriakan dan suara kematian terdengar di seantero kerajaan. Satu persatu pengikut Raja Firaun tewas mengenaskan. Of death. The Lord is our God. Sementara di rumahnya, Pangeran Moses mulai mengumpulkan orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Dia meyakinkan pengikutnya, wabah itu tidak akan membunuh orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhannya. Pangeran Moses pun terlihat bahagia saat melihat Putri Bitiah, ibu angkatnya, lebih memilih ikut dengannya. Sementara di istananya, Raja Firaun sama sekali tak terlihat takut dengan wabah tersebut. Dia menganggap wabah yang datang hanyalah wabah musiman. He is God's messenger, princess. Great light that shines from your face, Moses. Namun keangkuhan Raja Firaun akhirnya mulai goyah setelah wabah kabut hitam telah menewaskan putra kesayangannya. Dalam keputusasaannya, Raja Firaun mencoba menaruh anaknya di atas tangan patung raksasa yang dia sebut sebagai jelmaan dewa. Raja sombong tersebut mulai memohon agar para dewa bisa menghidupkan kembali anaknya yang telah meninggal. Kelakuan Raja Firaun itu justru dicemooh oleh istrinya Ratu Nefertari yang menganggap patung itu hanya barang mati buatan manusia
mustahil bisa menghidupkan anaknya yang telah mati. Hear me, dread Lord of Darkness. Karena patung dewa yang dia buat tak kunjung bisa menghidupkan kembali anaknya, Raja Firaun akhirnya mulai frustasi. Dia pun terpaksa menyuruh pengawalnya untuk membawa Pangeran Moses ke hadapannya. Setelah bertemu, Raja Firaun pun mengabulkan permintaan Pangeran Moses untuk membebaskan bangsa Israel yang diperbudak olehnya. Namun dengan syarat Pangeran Moses membawa serta wabah penyakit yang dikirim oleh Tuhannya. Namun persyaratan itu ditolak oleh Pangeran Moses. Dia memberitahu Raja Firaun kalau wabah yang datang sudah di luar kuasanya, karena semuanya atas kehendak Tuhan. Namun dia berjanji untuk mendoakan Raja Firaun dan rakyat Mesir agar terbebas dari wabah tersebut. Your father, by tens, by hundreds, by came a day such as the world had never seen. Setelah Raja Firaun membebaskan para budak yang ditawannya, Pangeran Moses pun mulai menuntun bangsa Israel untuk keluar dari wilayah Mesir. Dibantu oleh Harun dan Joshua, bangsa Israel dari berbagai suku mulai berbondong-bondong untuk mengikuti petunjuk Pangeran Moses, yang mereka yakini sebagai utusan Tuhan untuk memimpin bangsa mereka. Dengan membawa serta hewan peliharaannya, trompet bergema di seantero Mesir, sebagai tanda kebebasan yang selama ini mereka mimpikan. Hear, O Israel! Namun setelah kerajaannya terbebas dari wabah penyakit, Raja Firaun mulai mengumpulkan pasukannya. Dia tak akan membiarkan Pangeran Moses dan para pengikutnya bisa dengan mudah menikmati kebebasannya. Rasa dendam dan sakit hati karena telah dipermalukan oleh Pangeran Moses membuatnya bertekad untuk membunuh Pangeran Moses dan para pengikutnya. Mengetahui kalau pasukan Raja Firaun akan menyerangnya, Pangeran Moses pun kembali berdoa kepada Tuhannya agar bangsa Israel bisa diselamatkan dari serbuan pasukan Firaun. Dan mukjizat pun kembali diperlihatkan Pangeran Moses saat tongkat ajaibnya sanggup membelah Laut Merah, sehingga terhampar jalan untuk menyelamatkan para pengikutnya. Fire! Let us go from this place. Namun saat pasukan Raja Firaun mencoba mengejarnya ke tengah lautan, Tuhan kembali memperlihatkan kekuasaannya. Setelah para pengikut Moses berhasil menyeberangi lautan, Tuhan kembali menyatukan laut yang awalnya terbelah. Kejadian itu membuat Raja Firaun dan pasukannya panik. Mereka pun berusaha untuk keluar dari gulungan laut tersebut. Namun karena kesombongannya, Raja Firaun dan pasukannya akhirnya tewas mengenaskan setelah ditenggelamkan oleh Tuhan di dasar lautan. Setelah kematian Raja Firaun dan pasukannya, Pangeran Moses dan para pengikutnya kembali melakukan perjalanan. Tuhan telah memberi petunjuk kepada Pangeran Moses agar membawa seluruh pengikutnya ke lembah Gunung Sinai. Di sana, Tuhan telah memerintahkan Pangeran Moses agar bangsa Israel mau bersujud dan menyembah kepada Tuhannya. Cerita pun akhirnya selesai.